Shalom, puji nama Tuhan. Jika sore hari ini menjelang malam kita boleh diizinkan Tuhan kembali beribadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mau kesaksian sedikit. Kira-kira akhir Agustus sampai September saya mengalami pusing yang berkepanjangan. Dan saya pikir ini pusing kenapa ya? Saya pikir itu flu. Ya, udah minum obat flu. Reda sebentar. Kemudian hanya bertahan sekitar 3-4 jam, pusing lagi. Duh Tuhan, ini kenapa? Saya sempat konsultasi juga dengan dokter yang biasa saya komunikasi. Kasih ini obat ini. Masih pusing Bapak Ibu. Apa ini obatnya saya sudah kebal dengan obat ini. Dan saya sudah akhirnya berpikir itu lumayan panjang. Jadi dari Agustus akhir sampai September, kira-kira September akhir baru saya menyadari penyebabnya. Terus saya berpikir apa saya migrain, vertigo. Sudah pikiran sudah kemana-mana Bapak Ibu, atau ada penyakit serius di dalam kepala saya. Dan saya ngomong sama suami, ya coba dicari penyebabnya apa ya. Saya juga cari penyebabnya, cuman saya enggak tahu gimana cari penyebabnya. Saya sudah konsultasi dokter, coba kenapa gini, oh vertigo. Coba, kayaknya vertigo juga enggak. Kemudian ada yang ngomong, coba dicek tekanan darahnya. Nah, saya cek tekanan darah saya 150 bawah 100. Tambah pusing lagi, wah itu enggak boleh, bawah itu enggak boleh sampai segitu, itu bahaya. Wah, tambah panik Bapak Ibu. Akhirnya saya mikir kenapa Tuhan, ya sempat stres, beneran stres. Karena pusingnya tuh enggak selesai-selesai. Terus akhirnya coba makan belimbing, dijuskan belimbing sama Bu Joko, kemudian masih berlanjut. Dan akhirnya saya minum obat tekanan darah tinggi Bapak Ibu, karena tekanannya itu 150, 140, bawahnya itu yang enggak aman. Akhirnya minum obat tekanan darah tinggi. Terus tiba-tiba saya merasakan pusing itu kemeng sampai kepala leher sini kenceng. Terus saya mikir, ini apa karena mata ya? Terus akhirnya enggak pikir panjang, saya langsung setelah berpikir itu apa karena mata, saya ke dokter mata. Nah, ternyata benar. Karena ada menambah plus saya, jadi mata ini rasanya ngotot bekerja sehingga membuat pusing, membuat tegang segalanya. Dan saya enggak bisa beraktivitas gara-gara mata yang bermasalah. Bahkan pada beberapa waktu sebelum saya tugas pelayanan yang ini, saya sudah kumat lagi pusingnya, untung di switch sama Pak Stephen untuk khotbah waktu malam. Jadi siangnya itu saya enggak bisa beraktivitas karena pusing luar biasa. Dan puji Tuhan pada waktu itu sorenya bisa bertugas, sudah reda pusingnya. Nah Bapak Ibu, saya mau menceritakan bahwa mata itu sangat penting di dalam kehidupan kita manusia. Tanpa mata segalanya menjadi gelap. Dia sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Cuman gara-gara mata yang saya enggak tahu aja, saya sudah mempunyai pikiran yang bermacam-macam. Rasanya gelap semuanya, enggak bisa ngapa-ngapain. Berarti mata ini sangat penting fungsinya di dalam kehidupan kita. Dengan mata kita melihat, oh orang ini bergembira, oh orang ini lagi sedih. Bisa enggak Bapak Ibu kita melihat tatapan orang ketika kita melihat seseorang tanpa dia perlu cerita, kita bisa melihat, Ibu kenapa?
Bapak kenapa? Sorot matanya sudah mencerminkan orang ini lagi ada masalah. Nah, dalam kehidupan kita pun membutuhkan mata untuk melangkahkan langkah hidup kita. Kita butuh mata untuk menentukan hati dan pikiran kita tentang sesuatu yang kita lihat. Coba kita cek di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Amin. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, mata adalah lampu untuk badan. Kalau matamu jernih, seluruh badanmu terang benderang. Firman Tuhan menyatakan mata ini pelita. Dia adalah lampu bagi seluruh tubuh kita. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari dikatakan jika mata kita jernih, mata kita jernih bisa melihat dengan jernih, maka seluruh tubuh kita akan menjadi terang. Tetapi jika mata kita lagi sakit, seluruh tubuh juga akan mengalami nggak baik. Dikatakan di sini gelap. Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang penting kepada kita tentang mata ini. Bapak Ibu, ayo kita mau coba praktekkan supaya kita mengerti apa maksud Tuhan tentang mata. Sekarang coba Bapak Ibu sekarang tutup mata Bapak Ibu. Sejenak saja. Tutup mata. Ketika kita tutup mata, segalanya menjadi gelap, benar Bapak Ibu? Ada cahaya di sekitar kita, tapi kita nggak bisa melihat. Sekarang buka mata. Saat itu ketika kita tutup mata, kita tiba-tiba berada di dalam kegelapan. Dan saat kita buka mata, semuanya terang kembali. Di sini Tuhan sedang menggunakan suatu pengalaman umum, suatu pelajaran umum tentang mata. Bapak Ibu, anak-anak atau kita dulu pada waktu masih kecil pernah bermain permainan, kita menutup mata kita. Kita berada di dalam gelap, saat kita menutup mata kita nggak tahu, kita mau berjalan aja susah. Benar Bapak Ibu? Kalau kita mau berjalan kita perlu meraba. Aduh ini apa? Oh ini apa? Kita perlu meraba ketika kita mau berjalan. Karena kita berada di dalam kegelapan. Sebenarnya cahaya masih bersinar. Tapi kita nggak dapat melihatnya. Karena apa? Karena mata tidak diperbolehkan untuk berfungsi. Benar Bapak Ibu kalau kita menutup mata, oh nggak boleh lihat ya. Beneran loh ya Mama, kita lagi bermain bersama anak-anak. Atau saat dulu kita bermain, nggak boleh lihat, teman bilang, nggak boleh nginceng, nggak boleh dibuka sedikit. Mata tidak diperbolehkan untuk berfungsi saat itu. Begitu pula secara rohani. Cahaya yang ada sekeliling kita ada. Cahaya Tuhan ada bersinar atas kita. Tapi jika kita tidak melihat, alasannya bukan karena nggak ada cahaya. Alasannya karena ada yang enggak beres di dalam mata rohani kita. Kita tutup mata rohani kita. Padahal cahaya Tuhan ada. Cahaya lampu ada. Tapi kalau kita menutup mata dengan kain ataupun saat kita tutup mata, kita enggak akan bisa melihat cahaya itu. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita.
Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan mau menyatakan keajaibannya di dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak bisa merasakan. Tapi kita nggak bisa melihat. Kenapa? Karena kita tutup mata rohani kita. Dengan apa? Dengan berbagai banyak masalah. Dengan keluhan kita. Dengan masalah-masalah yang membebani hidup kita. Itu yang menjadi masalah. Bapak Ibu, kita akan menjadi kuat atau lemah. Itu tergantung kepada mata rohani kita. Mata iman kita. Kita melihat sekeliling kita lemah. Wah, benar ya, keadaan sekarang semakin hari semakin susah cari uang. Orang satu ngomong gitu, orang lain ngomong kayak gitu. Kita mulai, oh iya benar ya. Sekarang zamannya semakin susah. Kita nggak akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Bila kita melihat perlindungan Allah yang sempurna, kita akan yakin bahwa Allah sanggup melindungi kita, memberkati kita, melakukan segala sesuatu dan rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kalau kita fokus mata kita melihat Tuhan. Segala sesuatu yang kita lihat itu mempengaruhi hati. Benar? Kalau kita melihat misalnya ada ancaman di depan, masalah sakit aja. Kalau kita melihat, oh ini Bapak Anda kena divonis, misalnya sakit kanker, misalnya seperti itu. Langsung pengaruhnya ke apa Bapak Ibu? Langsung ke hati, ke pikiran kita, ke hidup kita. Aduh, aku sakit kanker, waktuku enggak lama lagi. Itu akan mempengaruhi segala tindakan kita. Apabila mata kita melihat yang baik, tubuh hati kita juga akan baik. Bila mata kita melihat hal yang jahat, hal yang buruk, hati kita juga akan menjadi jahat. Kita baca di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ada koneksi antara mata dan hati dan pikiran dan kehidupan kita. Firman Tuhan ngomong kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Penjagaan ketat Bapak Ibu. Karena apa yang kita lihat itu akan terpancar. Orang yang takut, orang yang susah, orang yang khawatir. Semuanya akan terlihat lewat tatapan wajah kita. Terutama lewat mata kita. Semuanya akan terpancar. Misalnya gini, contoh lagi. Kita ini seperti kamera video. Kayak tadi multimedia pasang kamera untuk menyorot yang di sini ataupun yang di sana. Nah, ketika disorotkan kepada WL, singer, mungkin musik, yang dikeluarkan di dalam layar, apa Bapak Ibu? Yang lain? Tidak. Ketika mata ini, kamera ini disorotkan kepada WL, yang terpancar WL. WL-nya sedih, yang terpancar juga sedih. WL-nya tertawa, choir-nya tadi semangat sekali, puji Tuhan. Choir-nya semangat goyang, yang terpancar juga choir-nya semangat. Benar? Karena itu, kalau choir, singer harus semangat. Karena semuanya melihat, kameranya terpancar, menyorot wajahnya yang cantik, wajahnya yang sukacita akan terpancar. Nah, mata seperti kamera ini tadi, kemanapun mata diarahkan, segalanya terlihat dan akan terpancar kembali.
Kita melihat anak kita pulang dari sekolah wajahnya capek, sedih. Kita tidak perlu kita tanya. Kita tahu anak kita, oh lagi capek, oh lagi sakit mungkin. Kenapa lagi sakit? Iya, aku pusing. Enggak perlu kita bertanya pun sebenarnya kelihatan dari wajah. Lihat Bapak Ibu, hidup kita sangat dipengaruhi oleh apa yang sering dan apa yang suka kita lihat. Apapun itu, apapun yang sering kita lihat itu berdampak di dalam kehidupan kita. Baik atau jahatnya kehidupan banyak dipengaruhi apa yang suka kita lihat. Kita suka lihat, film porno, semuanya akan terlihat. Akan nampak di dalam tingkah laku kita. Kita suka melihat hal-hal yang jahat, merekam. Anak kecil aja lah. Dia melihat, misalnya melihat di dalam rumah tangga orang tuanya. Orang tuanya adem ayem. Anak ini juga akan adem ayem. Tapi kalau dia melihat orang tuanya panas, suka saling berantem, kasar ngomongnya. Keluarnya, outputnya, anak ini akan merekam, oh seperti itu ternyata. Dan secara tidak langsung semuanya akan keluar. Untuk itu hati-hati orang tua di sini yang mempunyai anak. Apa yang akan kita tularkan kepada anak kita. Baik itu kepada anak atau mungkin pembantu rumah tangga. Itu akan semuanya terpancar. Intinya apapun yang kita lihat berdampak dalam banyak hal. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak yang membeli burung perkutut. Nah, siapa yang di sini suka burung? Nah, burung perkutut ini harganya sangat mahal Bapak Ibu. Karena burung tersebut sudah memenangkan pertandingan. Suaranya sangat merdu. Terus akhirnya bapak ini membeli kurungan dari besi. Dan dia menempatkan burung perkutut ini di dalam kurungan besi, ditaruh di tempat yang tinggi agar aman. Nah, ketika malam hari bapak ini waktunya tidur kan, dah aman, dipikir wah pokoknya burung sudah aku tempatkan di dalam kurungan besi, aman di atas sini. Kemudian malam datanglah kucing tetangga. Mendekati kurungan burung tersebut. Bapak Ibu, burung ini melihat kucing. Saat dia melihat kucing, burung ini ketakutan Bapak Ibu. Kucing ini sudah mulai mungkin pandangan matanya, pengen menerkam, pengen mengganggu. Nah, si burung ini karena dia melihat kucing ini, dia ketakutan. Aduh, aku mau diterkam. Dia lari ke sana kemari, menabrak kurungan besi ini, nabrak kanan, nabrak kiri, atas bawah. Semakin burung itu terbang-terbang, si kucing ini semakin penasaran. Wah, dia semakin, aduh ini asik ini. Nah, kucing ini semakin mendekat. Penasaran mendekat, dia naik meja untuk lebih dekat dengan burung. Ketika burung ini naik, si kucing ini naik meja, burung ini semakin ketakutan lagi. Dia semakin terbang ke sana kemari dan dia berharap dapat menghindar dari kucing itu. Dan pagi harinya Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pagi hari Bapak yang sudah membeli burung perkutut ini bangun ingin mendengar suara burungnya yang baru dibeli. Apa yang terjadi? Burung ini mati Bapak Ibu. Karena terlalu banyak membentur kurungan. Dia ketakutan. Bapak itu aduh, kenapa kok bisa mati? Ini burung yang kusayang, burung yang bagus, burung yang menang pertandingan. Burung perkutut ini mati karena ketakutan Bapak Ibu. Dia takut melihat tatapan si kucing. Kucing itu tidak pernah bisa menerkam
Karena burung perkutut itu ada di dalam mana Bapak Ibu? Di dalam kurungan besi lagi. Jadi kurungan itu lebih kuat dari gigi si kucing. Namun hanya karena tatapan mata si kucing, burung ini dicekam ketakutan. Takut, panik, dia terbang ke sana kemari, nabrak kurungan besi berkali-kali, akhirnya mati. Bapak Ibu menangkap isi ilustrasi ini? Mata mempengaruhi hati. Hati yang dicekam ketakutan mempengaruhi tindakan tingkah laku. Hati dari si burung ini melihat kucing, aduh aku mau diterkam. Dia langsung tindakannya apa? Berusaha lari, terbang sana kemari. Dan itu mempengaruhi kehidupan si kucing. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau burung ini tadi tidak melihat kucing, kira-kira aman enggak? Aman. Kalau dia tidak melihat kucing tapi paham bahwa kurungan yang dibelikan oleh pemiliknya ini kurungan yang kuat, dia akan tenang. Kucing boleh ada di situ. Kucing banyak boleh ada di situ. Ada 1-2 kucing sudah siap menerkam dia. Kalau dia tahu dia berada di dalam kurungan yang aman, yang disiapkan oleh pemiliknya, dia perlu takut enggak? Enggak. Kucing itu enggak akan pernah bisa masuk. Dan burung ini bisa tertawa. Ayo kucing, percuma kamu deket, ayo coba kamu naik, kamu sejajar dengan kurunganku pun. Kamu gak akan bisa gigit aku. Karena pemilikku sudah memberikan aku kurungan yang begitu luar biasa kuat. Namun sayangnya pola pikir si burung tidak seperti itu Bapak Ibu. Burung ini berpikir bahwa dia akan mati karena dia fokusnya kepada kucing, si pengganggu. Seandainya si burung ini berfokus pada kurungan yang melindunginya, dia bisa tenang. Dan ironisnya, dia mati bukan karena dimakan kucing, tapi dia mati karena ketakutan. Kita pun demikian Bapak Ibu. Jangan pikir, wah konyol ini kucing ini, bodoh ini kucing. Kita pun terkadang demikian. Segala hal yang sering kita lihat akan mempengaruhi hati dan memancar di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam tindakan, dalam perkataan. Karena mata ini adalah jendela dan pintu bagi hati kita. Dalam praktek sehari-hari, seringkali ketika kita panik, kita sama seperti burung tadi. Ketakutan dengan apa yang kita lihat. Fokusnya kepada apa yang kita hadapi. Kita enggak melihat betapa kuat perlindungan Tuhan atas hidup kita. Si kucing enggak melihat ada bahwa si bapak ini sangat menyayangi dengan caranya dikasih perlindungan kurungan yang besi. Kita pun seringkali demikian, kita enggak melihat betapa Tuhan memberikan perlindungan, kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Setiap kali ada masalah datang yang kita fokuskan adalah masalah-masalah yang mengganggu kehidupan kita. Dan itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Coba kita cek apakah hidup kita sudah demikian. Kita mau lihat sebuah contoh bagaimana respon seseorang karena pandangan. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 17. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu,
sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Amin. Bapak Ibu, ceritanya di sini, Raja Aram dia mengirimkan bala tentaranya untuk mengepung kota dan menangkap siapa Bapak Ibu? Menangkap Raja Israel atau lagi mengepung bangsa Israel? Enggak. Cuman mau menangkap siapa? Menangkap satu orang, Elisa. Loh, kenapa? Raja Aram sedang berperang melawan Israel. Dia berunding dengan pegawai-pegawainya. Ya, yuk kita berunding. Kita mau nyerang itu Israel. Kita rapat dengan para pegawainya. Nanti kita begini ya, haruslah kamu turun menghadang lewat sini. Nah, setiap kali rencana itu dilancarkan untuk menghadang bangsa Israel, rencana itu gagal. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-9, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Jadi rencananya Raja Aram ini selalu ketahuan oleh si Elisa. Elisa ngomong ke Raja Israel, "Jangan ke sini, Raja Aram lagi menyerang di sini." Dan perkara ini, Raja Aram ini akhirnya mengganti metode strategi. Ayo kumpul lagi. Strateginya ketahuan. Mau bikin strategi baru, ayo kita ke situ. Dan hal itu setiap kali perubahan strategi ini dilakukan oleh Raja Aram, selalu ketahuan Bapak Ibu. Oleh Elisa. Dan pastinya Elisa diberitahu oleh Tuhan Bapak Ibu. Dan saat itu si Raja Aram jadi pegel Bapak Ibu. Dah ayo kumpul lagi. Ini kayaknya ada mata-mata dari tempat kita. Terus dikumpulkan di dalam ayat yang ke-11. Mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan padaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Ya, saya kalau melihat ini kayak lihat film silat, yang film tentang kerajaan gitu ya. Banyak mata-mata di dalam kerajaan itu, ternyata ada spy-nya.
diberitahu kepada pihak musuh. Dan ternyata salah seorang pegawainya ngomong, tidak Tuanku Raja, nggak ada mata-mata, nggak ada spy, melainkan Elisa, Tuanku Raja, nabi yang di Israel. Dia yang ngasih tahu kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Apa yang dipikirkan oleh Raja, Tuhan ngomong ke Nabi Elisa. Nabi Elisa ngomong ke Raja Israel. Dan itu dilakukannya enggak sekali 2 kali. Luar biasa enggak? Itu lebih dari 2 kali. Lihat begitu luar biasa Tuhan menjaga bangsa Israel lewat Nabi Elisa. Akhirnya karena dia geram, lalu rajanya ngomong, pergi cari di mana Nabi Elisa. Aku mau menyuruh orang menangkap dia. Dia nyuruh itu enggak nyuruh 1-2 orang. Dia dikirimnya kuda, kereta, tentara yang besar. Bapak Ibu, cukup untuk nangkap 1 orang Elisa, Nabi Elisa. Raja Aram mengirim tentara yang besar untuk mengepung kota itu. Nah, kemudian pelayan Elisa saat bangun dia pagi, dia keluar melihat kaget. Ada tentara pasukan yang begitu besar dengan kereta perang di sekeliling kota. Pelayan Elisa kaget, dia panik. Lalu dia langsung dia ngomong kepada Elisa, dia berlari, celaka Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ini ada tentara yang besar dan sejumlah pasukan sedang mengepung untuk menangkap tuanku. Lalu bagaimana reaksi Elisa? Oh iya toh, di mana? Reaksi Elisa sangat tenang. Dia berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Di ayat yang ke-16. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat 2 cara pandang dari pelayan Elisa dan Elisa. Kita mau melihat satu persatu. Pelayan, dia hanya melihat apa yang terjadi di depan mata kita. Di dalam ayat yang ke-15. Bisa dibacakan ayat yang ke-15? 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Lihat, si bujang ini dia memandang dengan mata jasmaninya dan dia fokus dengan masalah yang dilihatnya. Terus yang kedua, setelah dia melihat, dia ngomong, apa yang akan kita perbuat? Dia mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan? Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mulai membandingkan kemampuannya dengan masalah yang dihadapi. Saat itu mereka nggak punya apa-apa, nggak punya pasukan, nggak punya pengawal. Dan apa yang dilihat oleh si pelayan itu yang dia percaya. Fokusnya hanya pada masalah, sehingga dia gampang panik. Hanya mengandalkan logika, hanya mengandalkan kemampuan. Bergantung semuanya pada segala sesuatu yang dilihat di depan mata. Mata imannya, mata rohaninya enggak berfungsi. Seperti kita kalau kita bermain petak umpet dan kita menutup mata kita dengan kain. Dia enggak bisa melihat bagaimana perlindungan Tuhan. Mata rohaninya enggak berfungsi dengan baik. Sehingga keadaan itu membuat dia gampang panik.
celaka Tuanku, celaka Tuanku. Bukankah ini juga yang sering kita rasakan di dalam kehidupan kita? Ketakutan karena masalah yang di depan mata kita. Jenis mata seperti inilah yang dimiliki oleh banyak orang Kristen. Hanya bisa melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Mereka yang katanya percaya Tuhan, katanya anak Tuhan. Tapi saat menghadapi masalah, mereka dipenuhi oleh ketakutan. Mereka dipenuhi oleh banyak pertanyaan. Mereka mulai berpikir bagaimana cara mengatasi ini. Caranya gimana, solusinya gimana. Mereka hanya berpikir celaka dan celaka. Dan diombang-ambingkan oleh saat keadaan yang seakan-akan mau menerkam. Keadaan orang seperti ini digambarkan Tuhan seperti benih yang dijatuh di semak duri. Kita baca di dalam Lukas 8 ayat yang ke-14. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Amin. Orang tipe ini dia terlalu khawatir tentang kehidupan. Sehingga mereka berusaha menutupi menutupi kehidupannya dengan berbagai usaha, sibuk mencari keselamatan diri sendiri, sibuk gimana untuk mencukupi hidupnya mungkin dengan sibuk cari uang, mengabaikan firman Tuhan. Dan ketika dihadapkan dengan masalah, fokusnya adalah masalah. Sama seperti burung tadi. Burung yang ada di dalam sangkar, dia nggak ngerti bahwa perlindungan itu sudah diberikan pemiliknya. Dan pemiliknya sudah melindungi sudah memikirkan perlindungan yang luar biasa untuk si burung. Tapi fokus hanya pada masalah yang di depannya. Banyak orang Kristen yang demikian. Fokusnya hanya terlihat pada hal yang di depan mata. Permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, permasalahan keluarga, mungkin masalah resesi, apapun yang kelihatan di depan mata. Itu yang menjadi fokus hidupnya. Dia enggak melihat bahwa perlindungan dari Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Pelayan Elisa, lalu pelayan Elisa dia menjadi tenang. Setelah Elisa berdoa untuk meminta Tuhan membuka mata bujangnya. Kita baca di ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Lihat Bapak Ibu, pelayan ini akhirnya tenang. Setelah Tuhan berdoa, Elisa berdoa meminta Tuhan membuka matanya. Apa yang dilihat pelayan Elisa ini sungguh luar biasa. Dia melihat ada begitu banyak kuda di sekeliling gunung dan kereta berapi. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan chariot of fire. Kereta berapi itu ada di sekeliling gunung itu untuk menjaga mereka. Imannya mulai kuat kembali. Cara pandang yang kedua, Elisa. Dia memandang dengan mata rohani. Dia enggak memandang dengan apa yang dilihat mata. Dia tetap tenang. Walaupun apa yang kelihatan di depan mata begitu mencekam. Dia fokusnya bukan kepada masalah yang di depannya. Dia fokusnya kepada Allahnya. Allah yang dia sembah. Dia begitu percaya
Tuhan berdaulat atas kehidupannya. Tuhan yang akan menjaga dia. Dia fokusnya hanya itu. Elisa mampu melihat apa yang orang lain nggak dapat lihat. Orang yang tipe Elisa ini, dia mampu melihat Tuhan. Dan dia mempercayai Tuhan lebih besar dari masalah yang ada di kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mata imannya, mata melihat kepada Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Mata iman Elisa sungguh luar biasa. Mata imannya berfungsi dengan baik. Dia tidak panik. Mesti dalam keadaan kasat mata, keadaan saat itu sama sekali enggak kondusif. Saat itu dia tahu bahwa Tuhan yang menjaganya dan melindunginya. Mata imannya sanggup melihat hal itu. Kita baca di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-31. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Lanjut Mazmur 33 ayat yang 20. Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Amin. Amin. Elisa mempercayai Tuhannya. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang menjadi perisai dalam kehidupannya. Masalah boleh datang, masalah boleh menyerang dia, pasukan sebanyak apapun boleh mengepung mereka. Elisa tetap tenang. Dia ada bersama Tuhan. Tuhan menyertai. Bapak Ibu, mungkin ke depan ada banyak berita tentang suramnya tahun-tahun yang ke depannya akan kita lewati. Tahun resesi lah, sulit, segala macam. Kalau kita mau melihat seperti pelayan ini, kita akan dirundung ketakutan dan kita akan mati karena ketakutan, bukan karena resesi. Tapi kalau kita bisa melihat seperti mata Elisa, bagaimana Tuhan melindungi, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Lewat burung gagak pun Tuhan bisa memberi makan kita. Amin. Tuhan bisa mempunyai berbagai macam cara untuk melindungi kita. Kita enggak perlu pusing bagaimana Tuhan. Tuhan bagaimana ini. Tuhan kirimkan ya bagaimana ini Tuhan. Kita enggak perlu pusing. Memang fakta perjalanan hidup kita dalam kehidupan kita banyak persoalan. Banyak pergumulan yang mungkin melemahkan iman kita. Bahkan menghancurkan mungkin iman kita. Tapi seperti yang dialami Elisa, kita tetap percaya karena kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Dia Allah yang memelihara, Dia Allah yang mencukupi, Dia Allah yang melindungi dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau mata rohani kita tertuju kepada Tuhan. Kita kalau mengaku orang percaya, kita harus sungguh-sungguh percayakan hidupnya kepada Tuhan. Seriuslah dengan Tuhan. Jangan ya serius saat kita di gereja. Tapi saat kita pulang kita sudah melupakan apa yang menjadi nasihat firman Tuhan. Bangun persekutuan yang manis dengan Tuhan. Hiduplah di dalam membaca firman, dalam doa untuk kita boleh mengalahkan segala keinginan daging kita, keinginan mata kita, bahkan permasalahan-permasalahan yang menghimpit kita akan dikalahkan ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Hidup memang tidak akan mungkin tanpa masalah. Tetapi mereka yang ada di dalam Tuhan, mereka tetap tenang. Kita harus terus melatih diri untuk melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita.
Karena dengan hidup bersamanya, kita mampu menghadapi masalah dengan ketenangan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Saat kita merasa enggak kuat, ngomong, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Jika saat ini kita masih berada dalam fase seperti pelayan Elisa, berdoalah seperti Elisa. Bukalah kiranya mataku Tuhan, supaya aku melihat. Daud berkata di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-18, tolong dibacakan. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Amin. Amin. Roh Kudus yang akan menyingkapkan segalanya. Dia akan memberi hikmat untuk kita mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Memungkinkan kita melihat dengan jelas lewat mata iman, mata rohani kita. Dan kita enggak akan khawatir. Seperti Elisa. Dia enggak perlu khawatir. Enggak ada tentara kereta berapi yang melindunginya. Ketika pelayan Elisa melihat ketidakkemungkinan, hatinya lemah, imannya lemah, perkataannya negatif, perkataannya menjadi tawar, perkataan orang putus asa, celaka, ya kan? Kita pun demikian. Kalau kita hanya melihat apa yang di depan mata, kata-kata kita menjadi tawar. Perkataan orang putus asa. Karena itu, hidup ini sangat dipengaruhi oleh segala sesuatu yang kita lihat dan menjadi fokus kita. Ketika Saul dan tentaranya berperang melawan Filistin, dari pihak Filistin tampil raksasa Goliat. Dan ketika melihat tubuh Goliat yang besar, tinggi seperti raksasa, dan mereka mulai membandingkan, loh, tubuhku kecil, dia besar. Mana apa sebanding? Sudah bukan levelnya, bukan bandingannya. Akhirnya imannya mulai kecil, takut. Saul merasa ketakutan dan putus asa. Mereka mendengar Allahnya dicaci maki pun mereka sudah merasa ciut. Beda dengan respon Daud. Daud tahu Allah yang dia sembah, Allah yang berkuasa. Walaupun dengan tubuh yang sangat kecil, mungkin kemampuan yang enggak sebanding secara fisik. Tapi dia mempercayakan hidupnya dengan cara yang begitu remeh. Benar kan enggak Bapak Ibu? Si Daud mengalahkan Goliat dengan hal yang sangat remeh. Itulah cara Tuhan melindungi kita. Mungkin kita enggak akan berpikir seperti itu. Tapi itulah cara Tuhan untuk melindungi kita. Bangsa Israel dan Saul mereka enggak bisa melihat kebesaran Tuhan. Begitu juga dengan pelayan Elisa. Mereka lebih fokus pada masalah di pandangan mereka yang sangat besar. Tapi ketika kita melihat betapa luar biasanya kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan melihat bagaimana Tuhan melindungi. Kita bisa tetap tenang. Hati kita bersuka cita. Dan mungkin seperti mengolok, ayo maju. Elisa mungkin bisa berkata, ayo maju. Tentara yang melindungiku lebih kuat dari engkau. Dan kita enggak perlu takut apapun. Karena itu, jadikan firman Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Jadikan firman Tuhan
menjadi tameng, menjadi pelita di dalam langkah hidup kita. Firman Tuhan akan menjadi terang bagi jalan kita. Walaupun kegelapan mengelingkupi kita, rasanya semuanya mengepung kita dengan kegelapan. Tapi karena firman Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kita, kegelapan pun tidak akan menjadi terang saat kita berjalan bersama Tuhan. Karena itu kita enggak perlu khawatir. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lihat, Tuhan ingin kita melihat burung-burung di udara untuk mengingatkan penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Untuk itu, ketika mulai ada dalam masalah, fokus kita jangan kepada apa yang kita lihat dengan mata jasmani, tapi kita minta Tuhan membuka mata kita, mata iman kita. Mazmur 26 ayat yang ketiga. Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Amin. Ketika fokus kita melihat Allah, iman kita menjadi kuat. Karena mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita mau akhiri ibadah kita, firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu, Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia,